Halo, selamat datang di channel HK Haki Saham, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman semua tentang salah satu tools ya yang bisa kita gunakan dalam meng-screening fundamental dengan valuasi yang murah berdasarkan PBP, PER ataupun juga PEG. Oke. Nah, tapi sebelum saya ke sana, saya akan sedikit review dulu atau melihat dulu IHSG kita ya. Jadi IHSG kita sampai dengan sekarang hari Senin ya, 10 Februari 2025, teman-teman bisa lihat bahwasannya terus mengalami tekanan ya. Dan sekarang di tanggal 10 Februari, kalau kita lihat dia sudah nutup gap ya, gap yang ada pada bulan November atau 1 November 2023. Jadi hari ini gapnya itu sudah tertutup, dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, area-area sekarang ini adalah area-area support kuat dari IHSG kita ya. Nah, jadi potensinya memang untuk IHSG kita berpotensi technical rebound. Nah, pada saat IHSG technical rebound ya, tentunya kita juga pengennya itu cari emiten-emiten yang berpotensi ikut technical rebound juga, mengikuti IHSG-nya, dan tentunya kita juga pengen emiten tersebut adalah emiten yang bagus kan. Nah, jadi kita cari emiten-emiten yang kiranya itu bagus secara valuasinya. Bisa kita gunakan PER, PBP ataupun PEG. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan stylenya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja masuk ke aplikasi atau tools yang saya maksud, dan sebelum itu saya akan disclaimer dulu ya. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham. Jadi video ini dibuat murni untuk saya berbagi ke teman-teman semua bahwasannya ada cara mudah untuk kita screening emiten. Oke, tools yang saya maksud itu adalah Monika Panen Saham ya. Jadi ini ada namanya tools Monika Panen Saham. Jadi di dalam tools ini ada banyak ya. Jadi di sini ada analisa teknikal, ada analisa fundamental, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak masuk ke analisa teknikal ya. Saya akan masuk ke bagian analisa fundamental. Nah, jadi di bagian analisa fundamental di sini kita tinggal klik di sana, dan selanjutnya ada dua pilihan, ada chart dan juga ada filter fundamental. Nah, jadi kita masuk ke bagian filter fundamental ya, klik aja maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian kolom bawah sini ya, antara PER, PBP, DER, ROI dan juga NPM itu sebenarnya kalau teman-teman klik itu informasi di dalamnya itu sama ya. Jadi bebas teman-teman pengen pilih yang mana, karena informasi di dalamnya itu semuanya sama terkecuali yang PIG. Jadi dari PER, PBP, DER, ROI dan juga NPM, kalau teman-teman klik itu tidak ada PIG-nya ya. Nggak ada PIG-nya, tapi kalau teman-teman itu klik yang PIG atau PEG kurang dari satu, maka informasi PER, PBP, DER, ROI dan juga NPM itu semuanya termasuk. Nah, jadi teman-teman bebas pengen pilih yang mana. Nah, biar lebih lengkap saya akan masuk ke bagian pack-nya aja ya. Jadi lebih lengkap semua. Nah, jadi tinggal kita pilih pack kurang dari satu. Nah, maka akan muncul ya semuanya pilihan emiten yang ada di sini, dan total emitennya itu ada 45 ya, 45 emiten. Jadi 45 emiten berdasarkan PEG kurang dari 1, PER kurang dari 10, dan PBP kurang dari 1. Nah, itu ada 45 emiten. Jadi kita akan coba keluarkan semua dengan memilih di sini ya. Pilih aja 50. Nah, maka akan keluar semua. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan pengen mencari saham atau emiten tersebut berdasarkan apa. Misalkan berdasarkan PEG, tinggal kita screening lagi dengan cara mengklik tulisan PEG yang di atas ya. Kita klik di atas, nah maka dia akan terscreening dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya PEG-nya. Nah, di sini kan ada kepik tuh paling besar PEG-nya 0,84%, sedangkan PEG yang paling kecil itu ada auto 0,02. Nih misalkan teman-teman terbiasa dengan PEG ya.
Jadi ini adalah pilihannya. Nah, selain itu, selain PIG, nah di sini juga kita akan bisa ngelihat ya bahwasannya oke, misalkan untuk auto. Auto di sini ternyata pernya 4,72 dan VBP-nya itu ternyata 0,68%. Nah, jadi ada tiga cara yang kita pakai, ternyata semuanya menunjukkan bahwasannya emiten auto ini berada di posisi valuasi yang murah ya. Ya. Nah, selanjutnya di situ juga ada ROE ya, return on equity, di situ ada 10,75, ada operating profit margin-nya juga ada 5,60, net profit margin-nya 10,79. Nah, di situ juga ada DER-nya ya, DER-nya 0,40 ya, artinya hutangnya ini di bawah 1 dan itu bagus ya. Dan sampingnya lagi ada operating cash flow, itu juga dia berada pada posisi positif. Nah, jadi data yang saya sampaikan tadi itu menggunakan atau periode terakhir yang diambil itu berdasarkan laporan keuangan Q3 ya, Q3 2024. Q3 2024 karena Februari mungkin belum rilis laporan keuangan terakhir ya. Jadi ini adalah data laporan keuangan yang terakhir yang tertera di sini, dan indeksnya sendiri itu ada Kompas 100. Nah, tinggal teman-teman benar-benar sesuaikan pengen ambil indeksnya dari mana dan pilihan emitennya seperti apa, itu teman-teman nih yang pilih ya. Kalau pengen LQ45 ya carilah di bagian indeksnya ini, di bagian bawah LQ45. Ada apa ini? Ada Adaro misalkan seperti itu ya. Selanjutnya ada apa lagi nih di bawah sini? Ada ITMG LQ45 ya. Terus ada UNTR dan juga BBNI. Nah, itu adalah saham-saham LQ45, dan kalau kita lihat juga seperti United Tractor dan juga BBNI ya, memang juga dia ikut tertekan ya, mengikuti pergerakan IHSG kita pada saat sekarang ini. Nah, sangat simpel dan sangat sederhana ya teman-teman, bahwasannya screening valuasi emiten dengan valuasi murah ini, dengan cukup satu tools ini kita udah dapat nih semua emiten-emiten dengan valuasi murah. Nah, mungkin teman-teman ada yang pertanyakan, ini kan juga dari posisi kuartal 3 2024 atau posisi terakhir. Bagaimana kalau misalkan 2023 2025-nya justru malahan lebih bagus gitu kan untuk kinerjanya. Artinya Q3 2024 justru menurun dong secara kinerja. Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti itu, maka jawabannya adalah kita akan masuk ke bagian chart fundamental. Nah, jadi di sini saya buka new tab ya. Jadi new tab sini, dan saya akan masuk ke bagian analisa teknikal, dan selanjutnya saya akan masuk ke bagian chart fundamentalnya. Nah, selanjutnya di sini tadi kita ambil sampel, misalkan Adaro saya nggak masukkan dulu ya, sebab dia baru spin off, jadi saya rasa belum bisa kita pakai datanya, pastinya nanti ada penurunan laba di sana. Jadi di sini saya akan buka misalkan BBNI, misalkan BBNI ya. BBNI saya akan buka di sini. BBNI, oke. Di sini akan saya buka BBNI. Nah, maka akan muncul chart seperti ini ya. Ini chart yang tertera berarti data seperti grafik line. Ini adalah data 5 tahunnya ya. 5 tahun ke belakangnya. Nah, artinya di sini kalau kita lihat grafik BBNI sendiri secara book value di bagian atas, grafik bagian atas itu adalah grafik book value-nya ya. Dia sempat berada di book value itu 1,4 kali ya teman-teman. Jadi di atas, di bagian atas kalau teman-teman perhatikan itu ada 1,49 ya, sekitar 1,5 kali lah book value-nya. Dan secara rata-rata 5 tahun BBNI itu VBP-nya itu 1,09 ya, 109, dan posisi sekarang itu 0,99 book value-nya. Coba kita back sebentar, lihat ke filter tadi benar apa enggak BBNI. Benar ya, 0,99 untuk VBP-nya.
Kita balik lagi. Nah, jadi posisi sekarang untuk BBNI secara historikal dia pernah sampai peak juga di 1,49 atau 1,5 kali, dan secara rata-rata 5 tahun untuk BBNI itu VBP-nya itu sekitar 1,1 kali, dan sekarang posisi terakhir tanggal 10 Februari itu 0,9 ya. Jadi termasuk murah lah ya secara VBP dan historical sendiri. Nah, kalau kita ngelihat di bagian bawah sekali itu ada diagram ya, diagram EPS tahunan. Nah, jadi kalau kita lihat dari 2020, 2021, 2022, 2023, dan terakhir sampai data Q3 2024 itu konsisten dia mengalami penurunan ya. Sorry, saya maksud adalah konsisten mengalami kenaikan. Nah, jadi 5 tahun untuk BBNI dia selalu growth setiap tahunnya. Setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan ya, artinya untuk BBNI sendiri secara kinerja itu masih sangat solid ya, tergambar dari EPS tahunannya yang selalu meningkat. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi mungkin teman-teman ada yang muncul pertanyaan di kepalanya ya pada saat kita buka filter ya, karena memang posisi pada filter yang sekarang yang ada di tampilan layar teman-teman ya memang berdasarkan laporan keuangan Q3 2024. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ngelihat historikalnya lagi, maka berpindahlah ke bagian chart fundamentalnya. Nah, jadi untuk yang filter fundamentalnya ini kita jadikan acuan awal, teman-teman. Nah, jadi ini adalah acuan awal kita mencari emitennya. Ya, saya contohkan tadi BBNI ya, seperti itu. Atau kita pengen misalkan seperti BRIS. Nah, BRIS di sini tapi secara per dia mahal ya. 20,32 kali pernya kegedean. Kita cari yang lain, misalkan gajah tunggal. Misalkan gajah tunggal nih. Gajah tunggal di sini itu pack-nya 0,09, pernya 3, VBB-nya 0,44. Oke, DER-nya 1, lumayan gede ya, DER 1. Dan operating cash flow-nya 1,6. Nah, artinya kalau kita melihat di posisi laporan keuangan terakhir di Q3 2024, di sini kan bagus ya, teman-teman. Nah, tapi bagaimana dengan historical di belakang? Nah, kita akan balik lagi melihat chartnya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian atau emiten Gajah Tunggal GJTR. Nah, ini adalah historikalnya Gajah Tunggal ya. Jadi memang secara rata-rata, jadi 5 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang Gajah Tunggal itu posisi VBP-nya secara rata-rata itu 0,35, sedangkan posisi peak-nya atau tertingginya untuk Gajah Tunggal itu sempat sekitar 0,50-an sekian ya untuk VBP-nya Gajah Tunggal. Nah, jadi Gajah Tunggal ini secara valuasinya nilai bukunya itu posisinya lagi murah ya, namun secara historikal, sekali lagi secara historikal sudah mahal karena 5 tahun ke belakang itu untuk Gajah Tunggal rata-rata PBB-nya 0,3, tapi secara nilai bukunya itu sekarang posisinya di 0,4 dengan nilai buku ya, dengan nilai bukunya atau book value-nya untuk Gajah Tunggal itu sekitar 2.624 atau kita bulatkan menjadi 2.620-an ya. Jadi itu adalah nilai buku Gajah Tunggal sendiri berdasarkan valuasinya. Nah, ini ada Gajah Tunggal, dan secara historikal tahunnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di bagian bawah lagi-lagi bagian histogram di bagian bawah itu di 2020 ke 2021 itu kalau kita lihat kinerjanya mengalami penurunan ya.
sampai 2022 itu mengalami penurunan konsisten, namun kalau kita lihat dari 2022 ke 2023 itu peningkatannya langsung drastis ya. Di mana tahun 2022 itu IPS-nya minus, namun 2023 justru berbalik, IPS-nya itu plusnya signifikan ya. Jadi yang tadinya itu minus 52 menjadi plus 338. Dan di 2024 berdasarkan laporan Q3 terakhir itu IPS-nya sudah melebihi 2023 ya, 2023. Nah, jadi bisa dipastikan ya 90% lah ya di laporan keuangan tahunannya nanti untuk Gajah Tunggal itu berpotensi melewati kinerja tahunan dari 2023. Nah, artinya kalau kita melihat 2 tahun ke belakang itu peningkatan Gajah Tunggal signifikan ya dari segi IPS-nya. Nah, ini jadi bisa menjadi salah satu pilihan kita juga ya dalam membeli emitennya. Jadi oke, ternyata labanya gede dan potensi untuk ke harga wajarnya atau book value-nya itu sekitar di 2.600 itu juga besar ya peluangnya ya, karena kinerjanya yang kalau kita lihat di 2 tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, itu adalah cara kita melihat historikalnya ya, bukan cuman tahunan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di sini dari segi kuartalnya. Nah, jadi di sini tinggal ganti bagian kuartal. Nah, kalau kita klik, maka di sini data yang tersaji nantinya itu berdasarkan laporan per kuartalnya. Nah, jadi di sini kelihatan ya kalau historical dari Maret 2023 ke Juni mengalami penurunan, September mengalami kenaikan, terus Desember juga mengalami kenaikan. Selanjutnya Maret 2024 terus Juni 2024 itu konsisten turun 3 bulan terakhir ya. Namun September di laporan keuangan terakhir di Q3 2024 itu mengalami perbaikan dari segi IPS-nya ya. Jadi kemarin yang terakhir berarti untuk IPS-nya 118. Jadi meningkat dari yang sebelumnya di kuartal sebelumnya ya, itu di Juni 2024 sebesar 68. Tapi kalau kita bandingkan antara tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 di bulan September itu juga secara tahunan juga mengalami peningkatannya, di mana September 2023 IPS-nya 97, tapi September 2024 IPS-nya menjadi 118. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya untuk cara kita melihat histori dari fundamental suatu emiten. Oke, sampai di sini teman-teman untuk video sharing saya tentang screening emiten-emiten yang murah ya secara valuasi, tentunya berdasarkan PEG, PER, dan juga VBP, serta tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana cara kita melihat historikalnya, yaitu di bagian ini tadi, di bagian chart. Oke, sampai ketemu di video lainnya ya. Tentunya nanti saya mungkin akan bahas lagi beberapa fitur yang ada di Monika Panen Saham ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Happy cuan dan terima kasih.